Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Rantau Satu Muara. Novel ini ditulis oleh Ahmad Faudy. Novel Rantau Satu Muara adalah novel ketiga dari trilogi Lima Menara yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013. Buku ini memiliki 407 halaman dan 46 bab. Novel ini bercerita tentang seorang pemuda lulusan dari Pondok Madani dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Padjadjaran. Dan ia juga terpilih menjadi pertukaran mahasiswa di luar negeri. Penasaran dengan ceritanya? Simak sinopsis berikut ini. Novel ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Alif Fikri, lulusan Universitas Padjadjaran. Alif mempunyai pengalaman sebagai pertukaran mahasiswa di luar negeri. Saat ini Alif bekerja di Suara Bandung, tapi karena krisis ekonomi melanda Indonesia sebab runtuhnya kekuasaan selama 32 tahun, Alif harus mencari pekerjaan lain. Alif terus mengirimkan surat lamaran pekerjaan ke berbagai daerah. Alif mendapatkan panggilan di majalah nomor 1 di Indonesia, yaitu majalah Derat. Di kantornya, Alif mempunyai sahabat dekat yang bernama Pasus. Alif dan Pasus berencana akan tinggal bareng di suatu kosan. Pasus menunjukkan kosan rahasia yang ada di belakang kantor, tepatnya di ruang camping. Tetapi setelah mereka terpaksa pindah, Alif dan Pasus pun akhirnya tinggal di musola kantor. Di kantor, Alif bertemu dengan gadis yang pernah ia lihat. Gadis itu bernama Dinara. Malamnya, Alif dan Pasus pergi ke restoran Italia. Di sana, ia bertemu dengan Bella dan Sabta dari wartawan media lain. Sabtu lalu, Alif sudah mendapatkan jatah piketnya. Tapi Mas Malaka menyuruh Alif untuk menggantikan Jensen karena sakit. Dan ternyata teman piket hari ini adalah Dinara. Alif berbincang banyak dengan Dinara di bawah lilin. Saat kejadian itu, mereka sudah mulai akrab. Tetapi setelah beberapa minggu, Dinara cuek pada Alif. Alif tidak ambil pusing karena ia sedang fokus mengejar cita-citanya, yaitu kuliah di luar negeri. Dengan menyelesaikan buku TOEFL, Yono mengantarkan amplop yang berisi surat undangan wawancara. Tahap akhir seleksi beasiswa Fulbright. Akhirnya Alif diterima kuliah di Amerika dengan beasiswa. Alif meminta izin untuk libur panjang pada saat ia kuliah di George Washington Universitas atau GWU di Amerika. Alif pergi ke bandara dengan diantar teman kerjanya termasuk Dinara. Saat pesawat akan melandas, Dinara menuliskan di sebuah kertas yang bertuliskan "Call me". Saat sampai di Amerika, Alif bertemu dengan Garuda yang sama-sama dari Indonesia. Alif diajak tinggal bareng bersama Garuda di apartemen milik Mas Nanda dan Bu Hilda. Alif diajak mendayung panu di Sungai Putuma. Garuda menceritakan bahwa ia memiliki adik laki-laki yang sekarang sudah meninggal pada saat ia merantau di Malaysia. Malamnya, mereka menghadiri pengajian yang bertema 5 langkah mencari jodoh dan memulai rumah tangga. Pulang dari pengajian, Alif langsung menelpon Dinara. Alif langsung tutup poin, menanyakan apakah Dinara mau dilamarnya dan segera dinikahinya. Dengan malu-malu tapi mau, Dinara pun membalasnya dengan 2 bulan lagi kita akan menikah. Dalam waktu 2 bulan itu, Alif harus mendekati ayah Dinara untuk mendapatkan restu. Alif sudah mencoba berbagai macam cara untuk mendekati ayah Dinara. Alif berpikir ia harus pergi ke Indonesia untuk mendapatkan restu dari ayahnya Dinara langsung.
Dinara menelpon memberitahukan bahwa ayahnya sudah merestuinya dan menanyakan kapan Alif akan datang melamarnya. Akhirnya pun mereka menikah. Setelah menikah, mereka pun tinggal di Amerika karena Alif harus menyelesaikan kuliahnya. Sudah kuliah, Alif lalu melamar pekerjaan di tempat Dinara bekerja, yaitu Amerika Broadcasting New York. Mas Garuda mengajak Alif ketemu di Manhattan, New York City, karena Mas Garuda akan pergi pulang ke Indonesia. Hari Selasa, Alif dan Dinara pergi ke kantor. Ternyata semua orang sedang berada di ruang televisi yang menayangkan sebuah pesawat menabrak Menara White DC di Manhattan. Ia langsung menelpon Mas Garuda agar memastikan bahwa Mas Garuda baik-baik saja. Esoknya, Alif dan Dinara pergi ke tempat kejadian. Di sana mereka menemukan sebuah syal milik Mas Garuda yang ditemukannya di sebuah restoran. Mereka pun pergi ke rumah sakit untuk mencari keberadaan Mas Garuda. Tapi sayang di sana tidak menemukan nama Mas Garuda di data yang tertera di rumah sakit. Akhirnya Alif harus ikhlas kehilangan Mas Garuda. Sudah berapa kali lebaran di negara orang, Dinara minta Alif untuk pergi ke Indonesia. Besoknya, Alif dan Dinara pergi untuk memesan tiket untuk pulang. Tapi saat di jalan mereka merubah tujuannya untuk pergi ke Eropa dulu, baru nanti ke Jakarta. Kelebihan buku ini menceritakan dengan dalam makna sebuah perjalanan yang ditempuh disertai dengan kutipan syair quote dan kalimat motivasi yang membangkitkan semangat bernilai moral, serta terdapat kisah yang menjelaskan sebuah peristiwa dengan detak sehingga membuat pembaca ikut terhanyut dalam kengerian kisah itu. Kelemahannya yaitu ada beberapa percakapan dalam bahasa Inggris dan bahasa daerah yang tidak disertai dengan terjemahannya dari percakapan tersebut sehingga bisa membuat pembaca tidak mengerti maksudnya yang disampaikan dalam percakapan itu. Kesimpulan dari novel karya Ahmad Fuadi ini, saya dapat mengambil pelajaran hidup penting. Pentingnya menemukan jalan yang akan ditempuh untuk tercapai tujuan. Suatu yang baik perlu kerja keras dan usaha yang baik pula. Harus ada kemampuan untuk mengenali diri sendiri, tidak termakan oleh kemauan dari luar yang bisa mengacaukan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai.